Masya Allahu Akbar. Allah, ya Allah. Jadi Bagus juga ya. Itu iya, dipakai untuk semuanya itu- ngiburin orang. Iya. Masya Allah, Yang betul. lagi sedih, Yang lagi sedih, gundah, lagi sakit. lagi sakit. Aku nyanyi juga loh Ustaz, aku nggak dipeluk Ustaz. Aku Kan dia kan pencipta lagunya. Masya Allah. Iya. Ustadz, jadi intinya itu semua sementara ya Ustadz Semua Dery sementara, ya. termasuk Kecuali Ustadz Maulana. akhirat ya, Masya Allah. Ustaz Maulana sementara juga kan? Sementara. Semua Pasti akan sementara. meninggal. Ya, menduda Masya sementara Allah. juga. Menduda sementara. Iya benar. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Dery, Ustadz Syam atas duetnya ya. Amin, masuk ya. Nah, jamaah alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema agama itu tanpa paksaan. Dengan bintang tamu Ustadz Dery Sulaiman. Yang tadi udah perform nih jamaah, bagus sekali ya. Memang suaranya tuh kelihatan ya, suara-suara rocker, serak-serak basah rocker ya gitu ya. Masya Allah, terus tadi duet ternyata sama Ustadz Syam. Boleh dong kita panggil Ustadz Syam ke depan lagi Siap. nih. Mohon izin Ustadz Syam. Saskia mau tanya nih Ustadz Syam. Tadi kan bernyanyi, sekarang boleh tahu ya Ustadz Syam ya? Siap. Boleh. Nah kalau dalam agama kan tidak ada paksaan ya Ustadz. Betul. Tapi jika memang sudah agama muslim seperti suami, anak atau orang tua kita itu yang sudah beragama muslim malah malas beribadah. Nah berarti itu nggak boleh dipaksa dong. Oh karena dalam agama tidak ada paksaan. Iya. Oh subhanallah. Jadi misalnya subuh-subuh ngantuk, misalnya sayang bangun gitu kan. Udah Sholat subuh. disayang-sayang nih gak usah lah dipaksa gitu ya. Iya jadi gak usah dipaksa. Aku ngantuk ma, aku ngantuk bunda gitu kan. Oh ya udah deh nak gitu kan gak boleh, gak dipaksa kan gak boleh. Nah itu bagaimana atau harus gimana ya Ustadz? Mohon Baik, izin bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Tabe Saskia guruku Ustadz Maulana, Ustadz Dery, Habib Utsman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan keluarga yang mereka memang punya hak yang luar biasa. Sudahlah dia seorang keluarga, dia pula seorang yang sudah muslim. Berarti hak kebaikannya semakin banyak lagi. Hak akhlak baik dari kita kepada mereka juga semakin banyak. Maka jangan sampai kita baik keluar tapi tidak baik ke dalam. Maka kita mencontoh bagaimana baginda Nabi SAW dalam mengajarkan agama kepada anak-anaknya, kepada keluarga terdekatnya. Salah satu contohnya Nabi mengajak kita, menuntun kita agar mengajak anak-anak untuk sholat, mengajarkan sholat di usia 6 tahun. Ataupun memperkenalkannya sebelum daripada itu. Di usia 6 tahun sudah diperintahkan tapi belum dipaksa. Di usia 10 tahun sudah ada sedikit daripada bukan paksaan sebenarnya. Ada hukuman punishment sebagai pelajaran kalau dia tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bentuk paksaan? Bukan, ini sesuatu dalam rangka kasih sayang yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ada kata sabar di akhir daripada surah ini. Sabar itu bukan berarti setelah kusuruh dia sholat nggak mau sholat ya udah deh. Tidak, itu bukan sabar. Sabar aja deh ntar juga anak-anak sholat sendiri kalau udah gede. Sabar aja deh ntar juga anak-anak nutup aurat sendiri. Nggak seperti itu. Sabar itu mencoba segala cara dan tidak menyerah dalam dakwahnya. Cara yang pertama, oh ternyata dia secara fisik tidak mempan. Oh secara emosional, oh ternyata tidak mempan juga. Harus cara apa? Mencari caranya, itulah yang disebut dengan kesabaran. Wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling bertausiah, saling berwasiat akan kesabaran. Sehingga inilah tugas seorang orang tua kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Allah juga peringatkan agar orang-orang beriman menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Subhanallah, kira-kira kalau rumah kita terbakar dengan cara apapun pasti kita akan berusaha mengeluarkan anak kita, pasangan kita, keluarga kita, sanak saudara kita dari rumah tersebut. Meskipun mungkin anak bayi itu kita lemparkan, meskipun mungkin anak bayi itu kita angkat dengan paksa, meskipun mungkin lagi nyenyak-nyenyak tidurnya, pasti kita akan siram dia supaya dia terbangun. Kenapa? Ada api yang membakar rumah.
Begitu pula ketika seorang sadar ataupun menyadari panasnya apinya neraka. Subhanallah, dia akan memaksa tapi bukan dalam rangka menyakiti, memaksa dalam rangka mencintai. Nabi SAW beberapa kali didatangi oleh beberapa orang. Nabi berbeda-beda jawabannya, tergantung orangnya. Ada yang datang, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Kata Nabi, sholat tepat waktu. Nabi tahu orangnya, orang ini semuanya udah baik, tinggal sholatnya. Ada yang datang, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? La taghdab, jangan marah. Karena Nabi tahu semuanya udah baik, cuma dia pemarah. Datang lagi yang lainnya, ya Rasulullah, apa amal terbaik? Berbakti sama orang tua. Karena Nabi tahu ini orang bagus, tapi kepada orang tuanya kurang baik. Maksudnya apa? Dalam agama kalau sudah Islam tidak ada paksaan. Tergantung daripada bagaimana cara orang tuanya mengajak anak-anaknya. Bagaimana cara seorang suami mengajak daripada pasangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan setelah mendengarkan Indonesia Raya berikut ini. Jamaah, alhamdulillah. Nah, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema agama itu tanpa paksaan. Masya Allah. Nah, di samping Saskia sudah ada Habib Usman nih. Mohon izin Habib Usman. Saskia mau tanya nih Habib, kalau memang agama tidak ada paksaan dan Allah itu kan maha berkuasa. Biasanya Gen Z ini pasti pertanyaannya lucu-lucu nih ya. Mengapa Allah tidak membuat semuanya menjadi muslim atau muslimah aja gitu semua hambanya? Kan banyak tuh ya sekarang Gen Z nanya, kalau misalnya memang muslim itu agama yang baik dan benar, kenapa semuanya nggak diciptakan langsung aja jadi Islam? Nah, mohon izin tausiahnya Habib. Ya, khair, afwan, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustaz Dery, Saskia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya kita memahami bahwasanya manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Lanjut Allah ciptakan Siti Hawa. Terjadilah sebuah kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan kenikmatan yang sangat besar. Penghuni surga di dalamnya ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau menyentuh buah khaldi, apalagi sampai memakannya. Disentuh, dimakan, dipegang dan lain sebagainya. Diusir sama Allah sampai ke dunia. Dan Nabi Adam alaihissalam tidak berani melihat ke langit karena saking takutnya kepada Allah. Bertaubat minta ampunan 40 tahun baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya agamanya Nabi Adam alaihissalam tentunya sujud patuh kepada Allah. Tetapi anak-anaknya kita perhatikan diganggu oleh syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Sehingga apa? Kita tahu peristiwa Habil dan Qabil. Orang tuanya adalah seorang nabi. Ya kan? Anaknya terjadi sebuah pembunuhan. Nabi Nuh alaihissalam bapaknya seorang nabi. Anaknya menjadi anak durhaka. Nabi Lut alaihissalam seorang nabi, istrinya menjadi istri yang durhaka. Dan lain sebagainya. Mana di sini apa? Kalau Allah berkehendak semuanya Islam, tentu mudah bagi Allah. Sangat-sangat mudah.
Tetapi Allah kasih pemahaman. Allah kasih pemikiran. Allah kasih yang namanya hati, pikiran, dan juga manusia disuruh apa? Yatafakkarun. Suruh berpikir. Suruh melihat mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Karena mereka semua punya hati dalam hatinya. Dan memiliki kemampuan untuk memahaminya. Dan yang namanya Islam adalah agama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak, adab, sifat, karakter, perbuatan Rasulullah yang amanah, yang sangat-sangat dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Dimuliakan, orang yang jujur, orang yang amanah, nggak pernah kata dusta sekalipun keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sifatnya, akhlaknya berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga sudah memflotkan yahdi mayasya wa yu'adzibu mayasya. Kalau Allah kasih hidayah kepada makhluk tersebut, manusia tersebut, maka manusia itu adalah manusia yang beruntung. Hidayah itu mahal. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ahbabta ya Muhammad?" Siapapun yang orang yang kamu cintain, kalau Allah tidak berikan hidayah, maka Allah tidak akan kasih hidayah tersebut. Berarti hidayah itu milik Allah, bukan milik makhluk. Tapi beruntung ketika Allah berikan hidayah. Sangat beruntung manusia yang Allah berikan hidayah. Ketika Rasulullah berdoa, ya Allah jadikanlah 2 Umar. Ya kan? 2 Umar cuma dikasih 2 pilihan dan dikasih 1 oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dua-duanya. Berarti kan ini adalah momen memahami kalau Allah berkehendak terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Berarti segala sesuatu di muka bumi ini semuanya sudah diatur oleh Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hati itu memiliki sebuah perasaan, satu indera yang luar biasa dahsyat. Kita kalau melakukan perbuatan salah, kita akan memahami, oh ternyata saya salah. Hati itu pasti paham, tidak mungkin tidak paham. Tapi kalau dia mengetahui bahwasanya ini benar, hati itu akan memahami, oh ternyata saya benar, alhamdulillah. Kalau ada keraguan, pasti ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu, kalau Allah berkehendak semuanya muslim, semuanya beriman, maka mudah bagi Allah. Gak akan ada yang namanya iblis, gak akan ada yang namanya syaitan. Yeah. Tapi ketika Allah berkehendak untuk memikirkan dan untuk memahami, mencari, mempelajari, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, wajib menuntut ilmu, mencari ilmu untuk apa? Untuk dirinya, keselamatannya, dan untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Habib Usman. Masya Allah, jadi sudah terjawab ya jamaah ya. Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang Ustadz Dery punya list nama didoakan. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. 2004. Masya Allah Ustadz, berarti benar dong ya Ustadz punya list nama-nama yang didoakan gitu ya Ustadz? Mohon izin Ustadz. Nah, mohon izin. Masya Allah. Nggak Nanti semua apa-apa, nama-nama Ustadz. kru ya, sebut nama tertulis ya. Oh alah, nah itu supaya mendapatkan hidayah gitu ya Iya. Ustaz? Nah, Jadi memang dulu saya dengar dari guru saya itu, Sayyidina Abu Hurairah punya amalan seperti itu. Jadi setiap malam dia tulis nama orang yang dia kenal, kemudian ketika dia mulai tahajud, dia baca itu nama-nama doa, ya Allah hidayah, ya Allah hidayah, ya Allah hidayah, ya Allah. nah pertanyaannya nih Ustaz, terus memang bisa ya Ustaz hanya dengan berdoa bisa melembutkan hati seseorang sehingga belajar Islam itu tanpa paksaan? Bukannya kan tetap butuh ikhtiar juga kan dari orang Betul. tersebut ya Ustaz? Nah mohon Iya. izin tausiahnya Ustaz Dery. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Masya Allah teman-teman sekalian, sahabat, pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Ya, doa, dakwah dan doa ya. Kan tadi di awal saya pernah bilang 2 kerja Rasulullah SAW. Siang hari berdakwah, malam hari berdoa. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Ya, jadi ini tidak boleh dipisahkan salah satunya. Dalam Al-Quran pun ada surat Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal mudaththir. Jadi saya dengar daripada para ulama, apa bedanya muzammil dengan mudaththir itu? Muzammil itu orang yang duduk berselimut ketika siang hari. Duduk, bukan ketika baring. Tapi mudaththir itu muzammil ketika di malam hari, ketika mudaththir ketika di siang hari. Jadi kalau kita benar-benar mengaku sebagai pengikutnya baginda Rasulullah SAW, kita harus buat fikir Nabi mesti menjadi fikir kita. Apa yang Nabi fikirkan hidayah untuk umat. Kemudian kerja Nabi mesti menjadi kerja kita.
Dan ketika kerja Nabi sudah menjadi kerja kita, siang hari berdakwah, malam hari berdoa, hari-hari seperti itu. Bahkan amalan yang paling dahsyat itu kalau kata para guru kita, malam hari itu 90% ke power itu malam hari, 10% di siang hari. Nah, jadi sungguh aneh sebetulnya ketika seorang dai dia tidak qiyamul-lail, dia tidak berdoa dan dia tidak merisaukan mendoakan umat di seluruh alam. Nah, jadi ini ajakan saya kepada semua kaum muslimin dan muslimat ya. Kita tidak mungkin mengetuk pintu rumah semua orang, tapi kita bisa mendoakan semua orang. Contohnya nih kita naik motor kita merek Yamaha, Honda, Suzuki, itu nama-nama kota di Jepang. Kita nggak mungkin semua bisa berangkat ke Jepang, tapi bisa sebelum starter itu motor, diam sesaat kemudian doa sama Allah, ya Allah berilah orang Jepang hidayah. Dengan motor yang mereka buat aku bisa menuntut ilmu, aku bisa bekerja mencari nafkah, aku bisa nganterin anakku sekolah, aku bisa pergi ke masjid untuk beribadah. Ya Allah berilah hidayah orang Jepang. Dan yang paling dahsyat lagi berdoa, ya Allah hantar aku ke Jepang, mau dakwah kepada mereka, mau kenalkan engkau kepada mereka. Nah, inilah risau fikirnya baginda Rasulullah SAW, yang mana fikir ini kata Nabi lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Satu ketika Rasulullah berjumpa dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan bertanya, apa yang kau fikirkan wahai saudaraku, sepupu beliau? Aku sedang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ya Rasulullah. Kata Nabi, sungguh fikirmu itu lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi bertanya lagi, apa yang kamu fikirkan wahai Abu Bakar? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, aku memikirkan bagaimana umatmu semuanya selamat dari azab Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tersenyum, Nabi katakan, wahai Abu Bakar, sungguh fikirmu ini lebih baik pada 60-70 tahun ibadah. Maka orang-orang yang kita sebut namanya itu, mereka tidak tahu kita doakan. Tapi nanti di akhirat Allah akan perlihatkan siapa-siapa yang Allah beri hidayah asbab doa kita. Ya, siapa yang masuk Islam gara-gara doa kita. Masya Begitu. Allah. Terima kasih banyak Ustadz Dery Sama-sama, atas Saskia. tausiahnya. Nah, memang yang namanya doa itu tidak ada yang sia-sia ya jamaah. Jadi misalnya kalian mau mendoakan mungkin orang tua, saudara atau teman yang mungkin dikiranya belum mendapatkan hidayah dari Allah, mudah-mudahan dapat dilembutkan hatinya lewat jalur langit. Nah, sekarang Saskia mau membacakan curhatan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu ini nih jamaah. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami kami curhat. Nah, mohon izin, mari kita bacakan di belakang. Assalamualaikum Ustadz. Suami saya ini mu'alaf, alhamdulillah dia mau belajar agama Islam. Tapi dari keluarganya selalu mempengaruhi, bahkan sampai mengundang ke acara-acara keagamaannya. Saya nggak mau jadi istri memutus silaturahmi dengan keluarganya. Saya harus bagaimana Ustadz? Saya takut suami saya kepengaruh lagi. Nah, bagaimana itu ya? Mohon izin Ustadz Maulana dan Habib Usman untuk penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada toleransi, ada jangan kebablasan toleransi. Oleh karena itu, ketika takut karena baru belajar, takut terpengaruh, maka batasilah. Batasilah. Sehingga apa? Sehingga berada dalam satu ayat 3, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya, dan tentunya mempelajari agamanya dengan kemudahan. Sebagaimana contoh, seorang anak kecil yang dimana mereka mudah terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik. Di dalamnya ada mungkin narkoba, mungkin di dalamnya ada kemaksiatan dengan khomarnya. Kalau dia imannya lemah, maka dia akan masuk ke dalam pekerjaan yakni narkobanya ataupun khomarnya. Sehingga dibatasi. Wajib bagi orang tua untuk membatasi teman-temannya dan juga lingkungannya dan sekelilingnya. Sehingga apa? Anak tersebut terjaga. Dan tentunya sebagai seorang istri, menjaga suaminya agar tidak terpengaruh karena imannya masih goyang, imannya masih rentan. Sehingga apa? Sehingga dibatasi dulu, dia perlu ketenangan dulu, belajar agama dulu. Sehingga ketika dia memahaminya sudah kuat, remnya sudah bagus, maka silakan dia mau jalan kemana, dia mau main kemana silakan. Kalau remnya sudah bagus, tapi kalau remnya belum, jangan coba bawa itu mobil. Pasti dia tertabrak. Iya, Tapi kalau remnya masih pakai rem trombol, remnya set, mesti 3 kali dipencet, itu pasti akan nabrak juga walaupun dikit. Oleh karena itu, ketika seseorang mempelajari ilmu agamanya Allah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenikmatan, tentunya harus mencari guru. Dan gurunya harus sesuai dengan syariat yang baik, dengan siapa lagi gurunya, gurunya siapa, sampai bersambung enggak sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Oleh karena itu, belajarlah agama dengan baik dan mempunyai guru itu wajib. Masya Allah, terima kasih banyak Habib Usman. Boleh Ustadz Maulana Ya, Masya Allah menambahkan? Habib, makasih banyak. Masya Allah tabarakallah buat Mbak yang curhat tadi. Yang namanya mu'alaf itu kan lemah, nah, makanya harus dikuatkan. Betul kata Habib tadi, harus ada guru, harus ada pembimbing sebenarnya. Maka pada kategori ini kita masih ada 5 tingkat sebenarnya. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqamah. Orang-orang Islam sendiri sejak lahir pun sebenarnya harus ada tahapan-tahapannya. Kewajiban ibadah kita kan cuma 2. Ibadah lahir adalah rukun Islam, ibadah batin adalah rukun iman. Jadi ibadah kita harus bertahap juga, jadi harus dikuatkan. Nah, dia baru bersahadat, maka dikuatkan lagi lewat salatnya. Sampai salat tidak sampai situ aja, tunaikan zakatnya. Setelah zakat apalagi? Berpuasa. Nah, ini bentuk yang luar biasa. Dalam artian tahapan ini harus dikuatkan juga. Nah, gimana nih? Apakah tidak memutus silaturahmi? Sebenarnya betul tadi ada toleransi. Toleransi aja, tapi dalam ini dalam ibadah tidak bakalan mungkin. Karena sudah Masya Allah tabarakallah dikuatkan dengan keimanan. Makanya harus ada rukun Islam dan ada juga rukun imannya gitu. Masya Allah, mudah-mudahan udah jelas ya. Udah jelas. Juga paham silaturahmi itu ke Iya. siapa. Oh, Iya. jadi kita harus tahu boundary-nya kemana Iya, aja. silaturahmi itu kepada muslim, bukan non-muslim. Ya, Masya jadi Itu kalau yang Allah. dikatakan dia tidak memutuskan silaturahmi yang memutuskan yang diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kan menyambung silaturahmi kan sebuah rahmat. Oh iya iya. Sama iya, siapa iya. dulu? Masya Allah. Nah kita mau langsung membacakan. Masya Allah. Aku jadi curhatan dari media sosial lagi. Masya Allah, aku saking stunning gitu ya, saking mendengarkannya karena banyak sekali Ya. mualaf-mualaf sekarang gitu Ustadz. Nah langsung aja kita bacakan dari @Bella Cynthia. Assalamualaikum Ustadz, saya mau curhat. Saat ini kebetulan ada lelaki yang dekat dengan saya, kebetulan dia beda agama. Tapi dia katanya mau belajar Islam dan serius sama saya. Tapi saya tanya dari keluarga udah setuju belum? Katanya nggak setuju Ustadz. Harusnya saya lanjut apa tinggalkan ya Ustadz? Saya takut ngehancurin hubungan dia dengan keluarganya. Nah permasalahannya generasi zaman sekarang. Padahal muslimin itu banyak ya Ustadz, tapi banyak yang kepincut beda-beda. Bagaimana mohon izin tausiahnya Ustadz? Jadi gini, mohon izin duluan. Jadi gini, mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Ingat, teman boleh tapi dekat nggak mungkin. Yang beda agama itu kita hanya sekadar berteman tapi tidak untuk menjadi sahabat apalagi teman hidup. Karena mohon maaf sekeyakinan itu penting dalam hal untuk berkeluarga. Karena keluarga itu adalah ibadah. Ingat pernikahan itu adalah kaitannya dengan ibadah. Maka kalau berbicara bisa nggak menikah beda agama? Nggak bisa. Harus satu agama. Karena kaitannya dengan ibadah. Dalam pernikahan itu banyak rangkaian ibadah di dalamnya. Nah kalau beda agama susah untuk berada dalam satu atap dalam rumah tangga. Nah bagaimana kalau kita dekat dengan non dan dia mau masuk? Nah disinilah peran lagi, kembali lagi. Bagaimana kita dakwanya lewat akhlak, dakwanya lewat kebaikan. Nah kalau berbicara bagaimana dengan keluarganya, insya Allah dikit-dikit lama-lama lagi juga akan masuk juga itu. Yang penting berbuat baiklah sama mereka. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Izin Ustadz Dery mungkin boleh menambahkan. Jadi hakikat cinta itu nanti di surga. Masya Allah, berat ini berat, Iya. hakikat cinta. Hakikat pernikahan itu di surga. Bagaimana mungkin seseorang mencintai seseorang yang dia yakini nggak bakal masuk surga? Jadi Sedih. kalau memang itu laki-laki yang serius sama kamu itu, dia mencintaimu karena betul-betul ingin dengan surga juga bersama-sama bukan hanya di dunia, ya itu hidayah buat dia. Nggak ada urusannya dengan keluarga yang nggak setuju, bapaknya nggak setuju, ibu yang nggak setuju, karena urusan iman ini, urusan agama ini nggak bisa diwariskan dan bukan urusan siapapun juga. Ini privasi seseorang dengan Allah. Jadi kalau memang cowok itu betul-betul mau menikahimu, suruh dia masuk Islam. Boleh nanti di DM nomornya. Saya cari rumahnya nggak apa-apa. Kita Islamkan. Masya Allah. Kita nikahkan. Kalau memang cinta, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Siapa tahu memang asbab perempuan saudari kita inilah dia nanti dapat hidayah. Tapi kalau memang niatnya hanya karena tampannya, suka sama dia karena dia kaya, dia ganteng,
Itu semua sementara kan? Kan ada lagunya tadi. Ah iya. Cantik tampanmu sementara. Nah, makanya kalau mencintai seseorang itu nggak apa-apa dia ganteng, nggak apa-apa kaya, yang penting soleh. Ya, nggak apa-apa cantik. Itu bukan nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. maunya begitu Gitu. Ustadz. Ya jangan sampai udah nggak soleh, udah bukan orang Islam, nggak ada duit, jelek lagi kan. Aduh. Jadi gini, jadi intinya bagus banget nih jawaban Ustaz Dery, bahwa buat yang jamaah di rumah, sebenarnya cinta yang pada hakikatnya adalah cinta itu di surga. Ya Makanya menikah karena Allah, sebab Allah dan untuk Allah. Masya karena Allah saja. Allah. Nah Kak Bella, ini tadi Ustadz Dery sudah memberikan opportunity kalau misalnya mau ya diislamkan ya pasangannya, boleh langsung Kalau dia nggak hubungi mau, Ustadz Dery. tinggalkan dia karena Allah. Nggak apa-apa kita kehilangan seseorang karena Allah. Masya Jangan sampai Allah. hilang Allah karena seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Masya Muhammad. Quotes of the day. Nah, quotes hari Terima ini, kasih Masya Allah. banyak Ustadz Dery, Ustadz Ya Maulana. Nah sekarang ada satu lagi nih pertanyaan dari media sosial. Dari Kentang Mustafa. Ya Allah, ini kita puasa ngebacain Kentang Mustafa ini ya. Assalamualaikum. Curhat dong Ustadz. Saya ini baru hijrah atau belajar Islam, tapi dalam pengajian yang saya ikuti itu kayaknya dibilang semua bid'ah. Terus jadi amalan-amalan yang saya lakukan selama ini nggak diterima, padahal saya kerjain juga dari ulama. Jadi seolah-olah Islam itu kaku banget dan keras banget Ustadz. Saya harus bagaimana ya? Nah, Gini. bagaimana Ustadz? Batasan bid'ah itu ada beberapa. Yang pertama sebab dulu. Oke. Sebab, karena ini berkaitan dengan ibadah. Karena ibadah itu karena dua. Mohon maaf, karena Allah, sebab Allah, dan ini, mohon maaf. Harus sesuai tuntunan Rasul. Itu. Jadi kalau tidak sesuai tuntunan Rasul, hati-hati. Kalau selain itu mungkin amal soleh. Karena ada amal ibadah, ada amal soleh, ada amal jariah. Yang berkaitan dengan ibadah harus sesuai tuntunan Rasul. Ini sumber dari Rasul. Kalau tidak berarti cuma sekedar amal soleh. Sekedar amal soleh. Maka yang berkaitan dengan bid'ah, yang berkaitan dengan ibadah. Salat maghrib, ya sudah 3. Karena memang sudah diaturkan. Sebabnya Allah, kemudian jenisnya. Jenisnya itu tadi, jenis ibadah atau kemudian apa? Jumlahnya. Kemudian tempatnya. Kita tidak akan mungkin haji di luar Mekah. Harus di Mekah. Kenapa? Karena tempatnya, karena itu ibadah. Saya mau haji Di Paris gitu. Di Paris. Nggak bisa. Liburan karena itu. Karena kaitannya dengan ibadah. Ibadah berkaitan dengan tempat. Iya. Bahkan ada ibadah berkaitan dengan waktu. Siapa yang haji di bulan Ramadan, itu beda. Karena tidak ada haji di bulan Ramadan. Bulan haji itu Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Puncaknya di hari Arafah. Jadi kalau ibadah itu tadi 6 pokok tersebut. Masya Allah. Namun izin Ustaznya menambahkan. Jadi kalau masuk ke pengajian-pengajian, subhanallah merasa bahwa ini kok kaku banget, keras banget, maka selama ada pendapat daripada ulama, maka ikuti ulamanya. Maksudnya apa? Ada beberapa memang kita cocok-cocokan gitu. Saya cocoknya sama pengajian ini, saya cocoknya sama pengajian ini. Tapi lihat landasannya apa? Kalau landasannya Al-Quran, landasannya sunnah, landasannya para salafus saleh, landasannya ini subhanallah, maka silahkan mengikuti dan tidak ada saling mencela satu sama lain. Karena kalau bicara bid'ah luas sekali pembahasan ulama. Ada ulama mengatakan ada bid'ah yang wajib. Mana bid'ah yang wajib itu? Belajar bahasa Arab. Belajar ilmu nahu. Kenapa? Dengan niat membantu orang lain memahami agama. Itu bid'ah. Tidak pernah Nabi belajar bahasa Arab. Tidak pernah Nabi belajar nahu saraf. Tidak pernah. Ada bid'ah yang sunnah. Mana bid'ah yang sunnah? Membangun pondok, membangun majelis-majelis. Tidak ada majelis Islam itu indah di zaman Nabi subhanallah. Tidak ada pondok subhanallah. Tidak ada ini di zaman Nabi. Ini namanya bid'ah sunnah. Ada bid'ah yang boleh, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Seperti tadi yang disampaikan guru kita Ustadz Maulana yang menyangkut tentang ibadah. Nambah-nambahin, sholat maghrib segala macam. Ada bid'ah yang boleh-boleh saja dilakukan. Tidak ada di zaman Nabi tapi sekarang mungkin dilakukan. Seperti apa? Seperti jabat tangan habis sholat. Jabat tangan habis sholat tidak ada di zaman Nabi. Gitu ya, tapi Ustaz. tidak ada juga larangannya. Karena bukan di dalam sholat. Yang salah itu masih tahiyat udah salaman. Tapi kalau udah selesai salam. Iya, nambahin rukun sholat Saya tanya dong sekarang, jadinya, Ustaz. habis salam boleh buka HP enggak? Sebenarnya nggak ada yang ngelarang. Enggak ada yang sih. ngelarang. Nggak Boleh, ada. kalau buka HP saja boleh apalagi salaman. Oh
iya. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ustadz Maulana mohon izin boleh ditambahkan doa Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon maaf izin pamit undur diri. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kaya Mati orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa Mati, Masya yang di rumah, Allah. mati, yang ceramah. mati. Semuanya.